الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم, saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini dalam rangka membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari tadi kita sampai pada faedah yang ke berapa? Kelima ya. Kelima. Kita lanjutkan insyaallah pada faedah yang selanjutnya. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Al-faidatu as-sadisatu, inna syukral abdi li ni'matillahi a'idun atharuhu wa naf'uhu 'alal abdi nafsihi. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Fal 'abdu idza syakara kana syukruhu 'aidan 'alaihi fid dunya wal akhirah. Fa fid dunya sabatan lin ni'mati wa dawaman laha wa jalban lin ni'amil ukhra kama taqaddam. Wa fil akhirati ajran wa masubatan wa husna akibatin. Faedah yang ke-6 ini masih seputar yang kita baca di pagi hari tadi, yaitu sesungguhnya bersyukurnya seorang hamba terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, aidun kembali. Apa yang kembali? Asaruhu wa naf'uhu, pengaruhnya dan manfaatnya, alal abdi, kepada hamba yang tadi dia bersyukur, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa saja yang bersyukur, maka syukurnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Bukan kembali kepada Allah, jadi manfaatnya
pengaruhnya itu kembali kepada orang yang melaksanakan syukur tadi. Dan ini berlaku di segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sejatinya semuanya itu kembali kepada diri pelakunya. Maka jangan sampai kita sebagai seseorang yang tahu akan hal itu bermalas-malasan. Sholatnya masih males, puasanya masih males, ibadahnya masih males. Padahal kita tahu ibadah apapun yang kita lakukan, kebaikannya akan balik ke siapa? Ke kita sendiri. Kalau sudah tahu akan mendapatkan kebaikan, ya jangan bermalas-malasan. Ya, jangan bermalas-malasan. Fal abdu idza syakara kana syukruhu aidan alaihi fid dunya wal akhirah. Apabila orang itu berhasil untuk melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikannya itu akan kembali kepadanya. Ya. Dan kembalinya itu nanti akan terjadi di dunia dan juga terjadi di akhirat. Ya. Manfaatnya akan kembali ketika orang itu masih di dunia dan juga ketika orang itu sudah di akhirat. Di dunia apa? Fa fid dunya sabatan lin ni'mah. Nikmatnya itu akan selalu ada. Wa dawaman laha, nikmatnya terus ada. Ya. Kalau misalnya orang itu kaya, punya uang banyak, bersyukur, uangnya ada terus. Kalau punya ilmu dan dia bersyukur, ilmunya ada terus. Ya. Kalau punya hafalan dan dia bersyukur, hafalannya ada terus. Gimana cara bersyukurnya? Ya di murojaah. Itu tanda bersyukurnya kalau punya hafalan. Ya. Lah gimana murojaahnya? Saya punya teman lulusan Madinah. Beliau itu kalau tidak salah ambil masalah qiraah gitu ya di Madinah dulu. Sepulang dari Madinah beliau tuh bikin tulisan yang apa itu namanya solati ya. Pokoknya dia punya buku tipis tapi isinya tentang solati, di mana dalam buku itu dia apa itu namanya mengajarkan tata cara murojaah. Beliau itu hafid. Kalau lomba apa-apa juara terus, tingkat nasional juara terus. Ya. Dan dalam buku itu tadi beliau itu mengajarkan caranya murojaah itu ya lewat sholat sunnah. Dalam sholat sunnah itu nggak sekedar kayak orang yang nggak punya hafalan. Kalau orang nggak punya hafalan kayak kita orang kan paling mentok baca Al-Kafirun, Al-Ikhlas gitu ya. Lah kalau orang yang hafid yang 30 juz, ya dalam sholat sunnah itu di murojaah sebanyak-banyaknya. Sholat itu yang panjang, baca 1 juz 1 rakaat. Seperti itu loh, geleng-geleng. Ya itu caranya. Itu caranya sholat malam tahajud bangun. Ya. Di situ waktunya murojaah sambil sholat. Yaitu cara bersyukurnya. Ya, cara bersyukurnya biar apa kenikmatannya selalu ada. Wajalban lin ni'amil ukhra, dan salah satu keuntungannya di dunia adalah bisa menambahkan, bisa mendatangkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Baik bertambah dalam satu kenikmatan yang sama atau bertambah dari sisi yang lain. Enggak harus misalnya kalau punya mobil satu bersyukur jadi mobilnya 2, ya enggak harus begitu. Bisa jadi begitu, bisa jadi juga tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap akan menjanjikan menambahkan kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Punya ilmu sedikit disyukuri, jadinya ilmunya tambah banyak. Mau enggak ilmunya tambah banyak? Mau. Ya. Kalau punya ilmu, syukurnya caranya bagaimana? Hah? Diamalkan, didakwakan. Nah, itu nanti bertambah. Apalagi sama audiensnya ditanya. Tambah bertambah insyaallah. Ya. Tapi kalau enggak tahu ya bilang enggak tahu ya.
Kalau ndak tahu bilang ndak tahu. Nggak usah malu. Nggak usah malu. Kama taqaddam, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Wa fil akhirah, adapun di akhirat, ajran wa masubatan wa husna akibatin. Pahala, ya, ganjaran dan akhir yang atau akibat yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sanajzi asy-syakirin. Wa sanajzi asy-syakirin, dan akan kami balas siapa? Orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang bersyukur. Jadi kenikmatan kalau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang menjadi orang yang bersyukur itu susah gampang. Susah. Enggak mudah. Karena syukur kita sebutkan tadi 3 hal ya. Hati, lisan, sama anggota badan. Kalau lisan doang mungkin mudah, hati doang mungkin mudah, tapi kalau anggota badan ini susah. Makanya syukur itu termasuk sifatnya para anbiya. Bisa menjadi orang yang syakur itu adalah sifatnya para nabi. Tadi kita sebutkan Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura, dakwah 950 tahun, yang ikut cuman 80-an. Ya, disebutkan 80-an. 80 950 dibagi 80 berapa? Kalau 1 tahun dapat 1 orang, itu berarti dapat 950 orang. Ya toh? Ini enggak sampai, cuma 80. Berarti 1 orang itu berapa tahun kira-kira? 10 tahunan ya. 10 tahun dapat pengikut cuma 1. Sabar nggak kira-kira itu? Ya, nggak ada hujan, nggak ada angin bikin kapal. Perintah Allah tentunya. Siapa yang nggak ngecek seperti itu? Ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada apa-apa, tahu-tahu bikin kapal. Dakwah 950 tahun, yang ikut cuma 80. 10 tahun ya, kita bandingkan 10 tahun, kira-kira cuma dapat 1 lah. 10 tahun dapat 1. Bayangkan itu. Apa nggak sabar seperti itu? Kalau antum kira-kira gimana? Antum sekarang umurnya berapa? 20 tahun ya? 20, anggap aja 20 lah. Matinya kapan? 60 ya, 60 lah kira-kira. A'maru ummati ma baina sittina ila 70, 70 lah. Bayangkan 70 lah. Berarti kesempatan dakwanya masih berapa tahun lagi? Sekarang 20, berarti 50 tahun lagi. Anggap 50 tahun lagi. Yang umurnya 20, yang sudah 30 ya berarti 40 tahun lagi. Anggap 50 tahun lagi, berarti cuma dapat 5 orang. Sabar gak kira-kira antum begitu? Dakwah terus, nggak ada yang ikut, cuma 1 yang ikut hadir pengajian cuma 5 orang gitu. 50 tahun begitu 5 orang toh yang hadir. Kira-kira sabar gak kalian? Sabar Ustaz. Gampang ngomongnya itu gampang. Ya. Antum jadi guru sajalah, jadi guru di kelas saja, atau jadi musyrif lah, atau jadi kisemapa yang nyuruh orang. Aslinya yang datang harusnya 30, yang datang cuma 2 orang gitu. Itu saja sudah rasanya saya nggak dihargai jadi orang. Ya. Tenang aja mas, nggak dihargai nggak apa-apa. Yang penting Allah yang ngasih balasan. Karena yang namanya dakwah itu nggak cari pengikut. Dakwah itu bukan menyampaikan sesuatu yang disenangi sama masyarakat. Ya. Masyarakat senengnya apa? Wis saya omong tentang itu aja lah. Nggak gitu. Dakwah itu menyampaikan kebenaran. Sebagaimana yang kalian tahu di sebuah hadis yang panjang, ya. Ada nabi wan nabi walaisa ma'ahu ahadun, enggak ada pengikutnya sama sekali. Ada yang nabi wa ma'ahu rajulun wa rajulan, ada nabi yang pengikutnya cuma 1, ada yang mengikutnya 2. Ya, makanya dakwah itu bukan seperti sopir cari penumpang, ngetem lama gitu ya.
nggak jalan-jalan. Bukan seperti itu. Mau ada penumpang, nggak ada penumpang tetap jalan. Lah kalau nggak ada penumpangnya gimana Ustaz? Ya ndak apa-apa. Ya ndak apa-apa. Antum nih tugasnya para dai. Antum ini mau jadi para dai ndak? Iya. Mana para dai yang di belakang jadi para dai ndak nanti? Hah? Mau jadi dai? Insya Allah jadi para dai. Apapun nanti mau mengajarkan apa, nggak apa-apa. Ngajar TPA mau ndak? Hah? Mau, malah harus semangat ngajar TPA. Pahalanya banyak. Pahalanya banyak, bayarannya kecil. Nggak ada yang bayar kadang-kadang malahan. Biasanya TPA itu sukarela. Bayar monggo, nggak bayar yo monggo. Sebulan paling santrinya bayar goceng 5.000. Ya. Ya. Terus juga aman dari ria, insya Allah. Aman dari ria, nggak ada orang seneng itu. Masya Allah, anak ini loh. Apa? Ustadz TPA. Diketawain orang mas. Cecek ketawa lihat antum. Ya, seperti itu. Nah, Dim. Fal abdu idza syakara ada syukruhu alaihi wa intafa'ahu bihi. Seorang hamba yang bersyukur, maka syukurnya balik ke dia sendiri. Wa intafa'ahu bihi, dan dia yang mengambil manfaat dari atas syukurnya tersebut. Wa min dzalika qaulullahi ta'ala man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang menjadi orang yang mendapatkan petunjuk, melakukan amal soleh dan yang lain sebagainya, maka petunjuknya itu bermanfaat bagi dirinya sendiri. Wa man dhalla, siapa yang sesat, dhalal, fa innama yadhillu 'alaiha. Fa innama yadhillu 'alaiha, maka kesesatannya pun balik kepada dirinya sendiri. Dalam ayat yang lain misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man 'amila salihan fali nafsih, yang amal soleh yang balik ke dirinya. Wa man asaa fa 'alaiha, siapa yang berbuat buruk baliknya kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri. Makanya beramal yang saleh. Apalagi ada yang niru amalan kalian, Masya Allah, mengalir pahalanya. Mengalir pahalanya. Ya. Contohnya apa? Berbuat amal soleh ada yang niru gitu gimana? Hah? Ngapain? Ngaji? Ada yang niru dah? Contohnya misalnya, kalau ustadznya nyuruh misalnya, ayo siapa yang bertanya atau siapa yang mau jawab, nah, itu harus rebutan. Kamu harus jadi pertama yang jawab sehingga orang lain akan niru. Biasanya kan yang ada malu-malu tuh. Siapa yang jawab? Woi, malu semuanya. Malu-malu kucing. Nah, makanya harus mulai jawab saya Ustadz. Nah, nanti yang lain niru. Oh, saya juga. Nah, kan seperti itu. Siapa yang maju ke depan? Malu-malu semuanya. Jangan saya. Padahal itu kebaikan. Nanti yang niru bakal apa? Mengalir pahalanya ke antum juga. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Siapa yang nuntun orang kepada kebaikan, dia akan dapat pahala dari kebaikan tersebut. Enggak berkurang sama sekali. Antum sekarang di pesantren, contoh nyari pahala lagi ya. Antum di pesantren, ajak teman-temannya yang di rumah nyantren juga. Enggak harus di Al-Furqon. Saya enggak promosi ya. Enggak harus di Al-Furqon, dimanapun
Yang penting bagus pemahamannya. Dimanapun monggo. Ya, teman-temannya yang belum belajar agama, belum kenal agama, diajak. Ustaz, saya enggak berani Ustaz ngomong ngajak-ngajak gitu. Ya wis, kalau enggak mau ngajak secara mulut, ajak pakai akhlak. Ajak pakai akhlak. Tunjukkan kalau kalian itu benar-benar punya ilmu dan ilmunya dipakai. Sholat jamaah 5 waktu di masjid. Nanti tetangganya bakal apa? Cari tahu itu sekolah di mana sih kok sekarang jadi rajin sekali. Masya Allah. Itu fulan sekolah di mana sih kok sekarang mas semangat sekali. Ya. Adzan sendiri, dimami sendiri. Lah tapi itu termasuk kebaikan. Baik gak itu? Baik. Itu sekolah di mana sih? Kok sekarang kalau naik motor pelan-pelan gak kayak dulu biayaan? Nah, contohkan yang baik sehingga apa? Mereka tertarik untuk mengajarkan anaknya agama. Kelihatan perbedaannya. Ya, kelihatan. Jangan sekolah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun lulus ali begitu aja. Ya, nggak ada efeknya sama sekali, mondok bertahun-tahun. Mas oleh apa mas mondok mas? Sekolah sholat terlambat mulu. Ya, sholat di rumah terus masian. Diperintahkan orang tuanya masih apa? Nggak nurut. Malah sama orang tuanya diusir terus. Nak mondok sana lu nak. Di rumah ngeselin hati wong tua. Kan gitu. Ada yang masih gitu. Jangan ya. Waliyadzubillah, jangan. Tunjukkan. Sering saya sampaikan kepada santri-santri, minimalnya dalam jual beli lah. Dalam jual beli misalnya Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang yang samhan, enakan orangnya, gampangan dalam jual beli. Berapa harganya Pak? 1.000, sini saya beli. Nggak usah ditawar. Loh iya, gini yang seperti ini tuh efeknya Masya Allah sepele. Berapa baju ini Pak? 50.000. Sini saya suka Pak, saya beli ya. Oh iya. Jangan ditawar, apalagi nawarnya nemen. Pak 20 aja lah. Oh ini padahal orang berilmu, berjenggot, perempuan bercadar, nawarnya nemen-nemen. Wes mas malu-maluin mas. Wa samhan idza ba', kalau jual beli enakan ditawar sama orang. Misalnya kamu jadi penjual, ditawar mas berapa bajunya? 50.000. Ya sudah 30.000 aja Pak. Fadhol ambil. Rugi enggak gitu? Enggak ada ruginya insyaallah. Kalau lillah enggak ada ruginya. Yakin, yang penting apa? Yakin. Wasamhan idza iqtada, dan juga mudah dalam membayar hutang, melunasi hutang. Jatuh tempo ya dibayar. Jangan malu-maluin udah berjenggot, bercadar, kalau utang nggak dibayar-bayar. Orang itu nggak bakal tersentuh dengan dakwah kita kalau kita modelnya begitu mas. Yang sepele aja kalau beli gorengan. Pernah beli gorengan enggak? Ada yang nggak pernah beli gorengan? Sultan banget kayaknya nggak pernah beli gorengan. Ada yang nggak pernah beli gorengan? Insya Allah pernah beli ya. Kalau kalian beli gorengan tuh gimana? Ini gorengan nih, bolak-balik, pilih ini pilih itu. Padahal loh, paling beda secuil doang. Iya enggak? Kalau dadar jagung beda 1 biji jagung paling. Itu milihnya bolak-balik. Beli gorengan tempe dibolak-balik sana, bolak-balik sini. Lama-lama kumantok yang terakhir itu. Kalian kalau beli gorengan masih gitu enggak? Enggak pantas santri beli gorengan sampai itu. Ya, yang laki-laki apalagi berjenggot, berpeci, bergamis, beli gorengan ya udah beli langsung dimasukin wadah, ya sudah. Kalau mau milih ya milihnya dilihat aja lah.
Nggak usah dibolak-balik sampai mateng gosong lagi. Nggak usah. Yang akhwat pun begitu, bercadar, ambil gorengan beli saja. Nanti orang itu tersentuh, wah ini orang sekolah di mana ya, belajar di mana ya. Beli gorengan nggak usah ribet, beli buah nggak usah ribet, ya beli ini nggak usah ribet, enak. Orang kan jadi tersentuh hatinya. Nanti pingin apa? Pingin ikut belajar. Mas belajar di mana toh, kok enak banget orangnya, kok rasanya simple banget hidupnya, nggak ribet gitu ya. Nah, seperti itu orang-orang itu ya. Aslinya itu mereka nggak tahu yang sebenarnya kita pelajari itu apa. Saya punya kakak, dulunya belum bercadar, sekarang bercadar. Beliau itu sering beli buah di Pasar Pahing itu, beli buah di Pasar Pahing. Dulunya belum bercadar, belinya di situ. Sekarang bercadar, belinya tetap di situ. Dan nggak ribet, kakak saya itu nggak ribet orangnya. Ibu-ibu yang jual itu tanya, Mbak sekarang ikut itu ya cadarannya, itu kalau ikut begitu bayar berapa sih? Ya, iya orang awam itu mandangnya begitu. Dikira kalau begini itu apa itu namanya? Bayar. Memang sebagian kelompok ya yang begitu kan bayar. Ada apanya namanya itu? Upeti kepada imamnya gitu ya. Harus bayar ini. Nggak ada. Nggak ada bayar-bayar, mau ikut kajiannya monggo, nggak ada bayar-bayaran. Lah itu tunjukkan dari apanya? Akhlak kalian. Kalau nggak mau ngomong, nggak mau ngajak secara lisan, ya ajak secara akhlak. Tunjukkan oleh-oleh kalian dari pesantren selama bertahun-tahun di pondok. Ya, seperti itu. Wa in kana al-'abdu wal iyadu billah kafiran ada kufruhu wa balan alaihi wa hasratan wa nadamatan fid dunya wal akhirah. Dan apabila ada orang itu kufur, maka musibahnya itu, urusan kufurnya itu akan balik ke dirinya sendiri. Wa hasratan wa nadamatan, dan penyesalan, kesedihan itu balik ke siapa? Ke dirinya sendiri pula. Ya. Lebih-lebih penyesalan itu di akhir nanti. Kalau di akhirnya masih di dunia masih mending. Kalau penyesalannya sudah di akhirat gimana? Ya wis, tamat riwayatnya. Ya. Wa hadza maqamun yanbaghi 'alal 'abdi an ya'iyahu annahu huwal muhtaju ila syukrillah. Wa ammallahu jalla wa ala fa innahu ghaniyun an syukrih. Dan kedudukan ini yang bagi sepatutnya selayaknya seorang hamba itu an ya'iyahu, memperhatikannya. Wa ya'i, memperhatikan. Annahu huwal muhtaju ila syukrillah, bahwasannya dia sendirilah yang butuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang butuh kepada kita, kita yang butuh kepada Allah. Wa amallahu jalla wa ala, adapun Allah an innahu ghaniyun an syukrihi, Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak butuh, ya, tidak butuh syukurnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu sabi'atu al-imanu bikamali ghinallahi al-mutlaqi min kulli wajhin wa iftiqaril ibadi ilaihi min kulli wajhin. Mengimani dengan kesempurnaannya ketidakbutuhan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, min kulli wajhin, dari segala sisi. Allah maha kaya, Allah maha kaya, tidak butuh terhadap seorang pun dari makhluknya. Tapi Ustadz, Allah kan apa itu namanya, dalam mencatat hambanya misalnya nyuruh para malaikat nyatet.
dalam menjaga arasnya, nyuruh malaikat memikul arsy Allah. Dalam menurunkan hujan, menyuruh malaikatnya. Ya semuanya ada apa? Hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas malaikat, memberikan tugas rasul dan yang lain sebagainya, semua ada hikmahnya. Misalnya mencatat amalan hamba, tugas apa hikmahnya? Salah satunya adalah iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah kepada para hambanya, para makhluknya, manusia dan jin, agar nanti bisa ditegakkan hujjah. Ya, seperti itu. Waftiqaril ibadi ilaihi min kulli wajhin, dan sebaliknya butuhnya hamba kepada Allah dari segala sisi. Manusia butuh ke Allah, Allah tidak butuh kepada manusia. Seperti yang kita sebutkan tadi di hadis. Ya, semua orang itu mau kufur, tidak ngefek sama sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh sama syukurnya orang. Ya, kalaupun semua orang kufur, tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, sebagaimana di ayat yang kita sebutkan tadi, barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nu'minu bi annallaha ghani, wal ghaniyyu ismun min asma'illahil husna, mutadamminun liwasfihi subhanahu wa ta'ala bil ghina, wa huwa jalla wa ala ghaniyun an ibadihi wa jami'i makhluqatihi min kulli wajhin, wa ibaduhu wa jami'u makhluqatihi fuqara'u ilaihi min kulli wajhin, wa nahnu nu'minu bi anna rabbana subhanahu wa ta'ala al-ghani al-ghaniya mustawin ala arshihi ba'inun min khalqihi kama akhbara huwa bidzalika fi kitabihi ar-rahmanu 'alal 'arsyis tawa thumma stawa 'alal 'arsy. Wa nu'minu fil waqti nafsihi annahu subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil arsyi wa amma dunahu, wa annal makhluqati kullaha al-'arsya wa ma dunahu faqiratun ilallahi. Dan kami beriman, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama, yaitu apa? Ghani. Apa ghani tadi? Maha kaya. Maha kaya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha kaya dari segala hambanya, dari semua makhluknya. Allah tidak butuh. Ya, termasuk makna dari ghani adalah tidak membutuhkan, tidak butuh kepada makhluknya, tidak butuh kepada manusia beriman kepadanya. Ya. Wa ibaduhu wa jami'u makhluqatihi fuqara, bahkan kita yang sebagai hambanya, kita yang sebagai makhluknya butuh. Antumul fuqara'u ilallah, kita butuh dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Manusia itu, apalagi manusia itu bisa apa sih? Kalian itu orang yang kuat apa yang lemah? Lemah, kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa, lemah. Contohnya lemah itu apa? Ada yang merasa kuat enggak? Kita lemah enggak? Kita digigit nyamuk aja lo udah sumpek. Kalian bisa enggak menghindari gigitan nyamuk? Hah? Bisa? Enggak bisa. Kalian pernah kemasukan nyamuk dalam kupingnya atau semut? Ada yang telinganya pernah kemasukan semut? Gimana rasanya? Stres. Udah pusing bukan main itu. Udah pusingnya bukan main, apalagi gerak-gerak. Waduh. Kan gitu. Makanya nggak boleh sombong jadi manusia lemah, kita butuh sama Allah. Ya, jangan kayak Firaun, merasa jadi Tuhan, kena air mampus. Kena air padahal mati. Jangan kayak Namrud. Namrud itu musuhnya siapa? Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim kenapa matinya? Kena lalat apa nyamuk gitu ya? Mati kena lalat, ya Allah saupil.
mati. Makanya manusia nggak boleh sombong. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yaitu Al-Ghani. Yang pertama, Al-Ghani, Maha Kaya. Makanya kalau butuh minta sama siapa? Allah. Minta sama Allah. Antum butuh apa? Antum butuh apa? Hah? Butuh ilmu, minta sama Allah. Allah Al-Alim. Antum butuh apa? Butuh fulus, minta sama Allah. Nggak usah minta ke Habib Ali Drus misalnya, nggak boleh. Kan ada tuh yang ya Habib Ali Drus, hatlana min fulus, dan yang lain sebagainya. Nggak boleh, minta sama Allah. Butuh apa? Ada yang butuh lagi enggak? Jangan minta sama saya miskin fakir kayak kalian, enggak butuh ya. Kalian butuh mintanya sama Allah. Butuh apa? Butuh tiket pulang. Kapan pulang? Butuh tiket pulang, minta sama Allah. Yang sampai detik ini belum beli tiket, minta sama Allah. Keselamatan, minta sama Allah. Sekarang sakit, minta sehat, minta sama Allah. Jangan minta-minta kepada selain Allah. Tundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq. Al-Khaliq. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga beriman, di sini disinggung oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Dengan maksud bahwasanya kita ini mengimani sifat-sifat Allah, mengimani nama-nama Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat, atau yang sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah di mana? Di hadis. Kita imani Allah menyebutkan bahwasanya istawa 'alal arsy, ya kita imani sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Enggak boleh apa? Enggak boleh tasbih, enggak boleh tamsil, enggak boleh takyif, enggak boleh ta'til, kan begitu. Yang pernah belajar akidah, belajar tauhid, ya. Apalagi belajar misalnya yang kelas 2 misalnya belajar apa itu namanya qawaid muslah. Qawaid muslah itu yang Ali ya. Lum'atul i'tiqad yang sudah banyak menyinggung tentang asma wa sifat. Ya. Maka apa? Perlu dipahami dengan baik. Jangan menjadi seperti orang-orang yang menafikan nama-nama Allah atau membatasi nama Allah cuma sedikit, hanya 20. Ini tidak boleh. Kalau Allah berkata seperti ini, ya kita imani bahwasanya Allah seperti yang difirmankan, atau yang seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di hadis-hadisnya. Kita imani sebagaimana datangnya ayat tadi, sebagaimana datangnya hadis tersebut, tanpa membagaimanakan, tanpa menafikan, tanpa ini itu, tanpa menyerupakan dan yang lain sebagainya. Wa nu'minu fil waqti nafsihi, dan kita imani juga bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil arsy. Allah itu tidak butuh terhadap arsy-nya. Ini yang sering di apa itu namanya oleh orang-orang ahli kalam, ya. Bahwasannya ketika kita katakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal arsy, oh berarti Allah butuh arsy. Enggak. Allah tetap Al-Ghani. Allah tetap Al-Ghani. Lah kenapa Allah di atas arsy? Ya terserah Allah. Wallahu yaf'alu ma yurid. Ya. Allah yang berfirman seperti itu, ya kita imani. Wih, kalau Allah di atas arsy, bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh arsy. Masa Allah butuh sama arsy? Lah dulu sebelum diciptakannya arsy, Allah di mana dong? Mas, capek otakmu mas. Nggak usah dipikir dalam-dalam. Nggak sampai otak kita. Nggak sampai. Allah berfirman seperti ini, ya sudah kita imani. Nggak usah dipikir jeru-jeru. Capek. Nggak ada lelahnya. Wa annal makhluqati kullaha al-arsya wa ma dunahu faqiratun ilallah. Dan sesungguhnya semua makhluk
semua makhluk, baik arsy maupun yang ada di bawah arsy, semuanya itu apa? Butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang butuh itu arsy terhadap Allah, bukan Allah butuh terhadap arsy. Jangan keliru, jangan dibolak-balik. Makanya otaknya itu dilurusin, yang miring itu dilurusin. Ya. Qala Allah azza wa jalla, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sesungguhnya Allah lah yang menahan langit, menahan bumi antazula, agar bumi dan langit ini tidak lenyap, tidak hilang, ditahan. Siapa yang nahan? Allah, karena Allah Al-Qawi, yang kuat, maha kuat. Wala in zalata, kalau seandainya langit dan bumi itu lenyap, hilang, in amsakahuma min ahadin min ba'di, maka tidak ada, ini tidak ya, innya ini innafiyah, tidak ada yang bisa menahannya dari seorang pun setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang mampu dari makhluk, gak ada yang bisa. Ya, innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu halim, maha apa? Maha lembut, penyayang. Ghafur, maha pengampun. Kalau enggak pengampun, kita ini yang sudah banyak berdosa, kalau Allah berkehendak, ya sudah dilahap sama bumi dari dulu, sudah tenggelam. Kayak siapa? Kayak Fir'aun. Kayak Fir'aun itu tenggelam sama air. Kayak Qarun, masuk bumi dilesep. Ya, iya. Makanya disebutkan di situ Halim Ghafur, maha penyayang, maha lembut. Ghafur, maha pengampun. Kalau enggak pengampun, ya sudah, langit itu dibuka, airnya jatuh semuanya, tenggelam kita seperti zamannya Nabi Nuh. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Halim Ghafur. Fahuwal mumsiku lil arsy wal mumsiku lis samawati wal mumsiku lil ardi wal makhluqatu kulluha qa'imatun biiqamatillahi tabaraka wa ta'ala la ghina laha 'anillahi tarfata 'ain. Allah lah yang menahan arsy, yang menjaga arsy. Wal mumsiku lis samawat, yang menjaga langit, yang menahan langit. Wal mumsiku lil ard, dan menjaga apa? Bumi. Wal makhluqatu kulluha, dan semua makhluk qa'imatun, bisa berdiri. Kenapa? Bi iqamatillahi tabaraka wa ta'ala laha, karena Allah lah yang menegakkan, Allah lah yang bikin berdiri itu makhluk, Allah lah yang menetapkan itu makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menahan itu, ya sudah hilang, lenyap, tergelincir. Ya, la ghina laha, tidak ada rasa rasa tidak butuh sedikit pun dari Allah, tarfata ain, meskipun sekejap mata saja, butuh terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-faidatu saminatu isbatu kamali hamdihi subhanahu wa anna lahul mahamida kullaha ala karimi na'maihi wa adimi asma'ihi wa sifatihi. Qala azza wa jal wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Faedah yang ke-8 ini ya, ada penetapan kamal hamdihi, kesempurnaan pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
bahwasannya bagi Allah Subhanahu wa taala segala pujian, ala karimi ni'maihi, atas kedermawanan segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa adimi asma'ihi, dan kebesaran keagungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Sebagaimana di ayat yang telah kita sebutkan tadi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, wal hamidu ismun min asma'illahil husna wa dalun ala subutil hamdilillahi subhanahu wa ta'ala, wa anna lahul hamda al-mutlaqa al-kamila ala kulli halin wa fi kulli hin. Al-hamid, kalau disebutkan al dalam sifat Allah, alnya itu al apa? Al-istighraqiyah, al-istighraqiyah, yang mencakup segala kesempurnaan dari sifat tersebut. Ya. Ismun min asma'illahil husna, nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna. Ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Ya, nama-nama yang bagus, nama-nama yang baik. Maka berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya tadi. Ya, dan termasuk tawassul ketika berdoa adalah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Butuh uang, ya katakan ya Razzaq. Ya. Butuh apa? Katakan dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sedang dizalimi misalnya, sebutkan Al-Halim, ya Al-Halim, ya Rahman, ya Rahim. Seperti itu, ya. Sedang banyak dosa, ya sebutkan ya Al-Ghaffar, ya Al-Ghafur, ya Rahman, ya Rahim. Ya. Seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala lahul hamda al-mutlaq, memiliki pujian yang mutlak. Ya, memiliki pujian yang mutlak. Kalau manusia dipuji itu ya paling dari satu sisi tok. Sisi yang lain buruk. Sisi yang lain buruk. Manusia kan begitu. Ya. Satu sisi berlebih, satu sisi apa? Kurang. Satu sisi punya kelebihan, satu sisi punya aib. Ya. Pinter tapi ada aibnya. Ya. Suka memberi tapi ada aibnya. Oh, ternyata dia orangnya kurang pinter. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terpuji dari segala sisinya. Lahu wa anna lahul hamda al-mutlaqa ala kulli halin, dari semua keadaan selalu Allah Subhanahu wa taala dipuji. Bahkan pun tadi ayat kita baca, bahkan pun kalau seandainya semua orang itu kufur, maka Allah Subhanahu wa taala tetap apa? Terpuji. Wa fi kulli hinin, dan di segala waktu. Dan di segala waktu Allah Subhanahu wa taala selalu dipuji. Fa huwa subhanahu yuhmadu ala asma'ihi wa sifatihi, wa yuhmadu subhanahu ala ni'amihi wa alaihi wa afdalihi wa ata'ihi. Allah Subhanahu wa taala dipuji atas nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang indah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Ya. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama, tapi ini bukan batasan. Siapa yang menghafalnya maka dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dijelaskan oleh para ulama, tidak sekedar hafal secara lisan, tidak sekedar hafal secara ingatan, tapi dipraktekkan. Tahu Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, ya mintanya hanya kepada Allah. Tahu Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Allamul Ghuyub, maka jangan pergi ke dukun. Ya. Tahu Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, ya kalau butuh apa-apa minta sama Allah. Tahu Allah Subhanahu wa taala punya nama ini, tahu Allah Subhanahu wa taala punya sifat itu, ya selalu praktekkan. Nanti diganjar dengan apa? Masuk
surga. Masuk surga. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dipuji ala ni'amihi wa alaihi wa afdalihi wa ataih. Dan Allah dipuji atas nikmatnya, atas karunia-Nya, atas anugerahnya. Ya. Fahuwal hamidu jalla wa ala alladhi lahul hamdu kulluhu. Qala ta'ala lahul hamdu fil ula wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala dipuji ya, di awal dan di akhir, selalu dipuji. Selalu dipuji. Ya, apa alhamdulillah itu saya pengen nguji dong. Alhamdulillah itu apa? Yang dijelaskan oleh para asatid kemarin. Yang berisi dengan mahabbah wa ta'zim, ya, yang diisi dengan mahabbah dan ta'zim, disertai rasa cinta dan disertai rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laul hamdu awalan wa akhiran wa lahu syukru tabaraka wa ta'ala zahiran wa batinan. Falhamdu kulluhu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak mendapatkan pujian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak disyukuri. Apa tadi bedanya hamdun sama syukrun tadi? Kalau hamdun lisan sama qalb. Kalau syukrun lisan, qalb sama apa? Jawarih. Falhamdu kulluhu lillah wan ni'matu kulluha minallahi ta'ala wa ma bil ibadi min ni'matin fahiya minallahi huwa muwalliha. Maka tidaklah seorang hamba itu dapat nikmat kecuali nikmat itu datangnya dari Allah, kecuali Allah lah yang memberikan kenikmatan tersebut. Yanbaghi an yakuna alhamdu kulluhu makhsusan bil mun'im wahdah. Maka ketika yang ngasih itu hanya Allah, ketika yang memberi kenikmatan itu hanya Allah, maka berikanlah pujian itu kepada yang memberi. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada yaqulul mulabbuna fi talbiyatihi. Maka oleh karena itu berkatalah orang-orang yang bertalbiyah. Apa talbiyah? Yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala haji maupun tatkala umrah. Tatkala mereka berihram, mereka bertalbiyah gimana? Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sesungguhnya alhamda segala pujian, wan ni'mata segala kenikmatan, laka bagimu ya Allah, wal mulka dan segala kekuasaan dan segala kerajaan semuanya punya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarika laka, dan tidak ada sekutu bagimu ya Allah atas semuanya tadi. Kalau seandainya ada yang diberi kenikmatan, maka kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang diberikan kekuasaan jadi raja, siapa yang ngasih kerajaan tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya. Baik. Al-faidatu tasi'atu. Ada yang ditanyakan? Jadi intinya masih sama kayak yang tadi bagi ya, bahwasannya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syukurnya kita itu baliknya kepada siapa? Baliknya ke kita sendiri. Kemudian kita mengambil faedah yang lain juga, bahwasanya kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama yaitu Al-Ghani, yang bermakna apa? Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama apa? Al-Hamid. Apa Al-Hamid? Maha terpuji, ya.
Tidak ada yang berhak mendapatkan pujian alhamd ya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Bahkan pun kalau seandainya orang itu nggak ada yang memuji Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap terpuji fi kulli halin wa fi kulli hin, di segala kondisi dan di segala waktu ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di hari Rabu insyaallah. Kita cukupkan sekian, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita ilmui menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.